Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendukung salah satu teman kita yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini akan dicoba oleh Pak Indra, rekan kita, untuk diseminasi budaya-budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini pula kita diberikan kesehatan. Juga salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan, nanti ada pemberian informasi, karena diseminasi itu sebenarnya penyampaian informasi tentang budaya-budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Kemudian sebelumnya nanti ada sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, karena pada kesempatan ini saya mendengar kepala sekolah tidak bisa hadir untuk kegiatan ini karena beliau ada kegiatan menghadiri pengukuhan siswa SMA Negeri 1 Cahyo menjadi anggota Paskibraka Kabupaten. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Iis selaku Wakil Akademik yang mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan di acara ini. Terima kasih kepada Pak Indra sebagai pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Dengan kehadiran Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah mendukung kegiatan Pak Indra sebagai rekan yang ada di sekolah kita untuk kegiatan guru penggerak, yaitu salah satunya hari ini kegiatannya yaitu diseminasi budaya positif. Adapun Pak Indra ini adalah CBG yang angkatan ke-10, kemudian yang ada di sekolah kita. Saya sebagai wakil Bapak Kepala Sekolah, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajam, Bapak Kepala Sekolah hari ini ada kegiatan dinas luar, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian sebagai wakil dari pihak sekolah, saya pribadi pun merasa bangga karena bertambahnya calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Sebelumnya yaitu Pak Ajam dengan Pak Haris, ya, yang sudah menjadi guru penggerak. Kemudian Bapak Kepala Sekolah pun selalu ngobrol dengan saya, ya, sebagai kepala sekolah. Dengan banyaknya guru penggerak di sekolah kita, mudah-mudahan kita pun semakin maju ke depannya. Ilmu-ilmu yang didapatkan oleh guru-guru penggerak bisa diterapkan di sekolah kita khususnya, kemudian nanti di sekolah lain pada umumnya. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan oleh guru penggerak pun bisa dipraktekkan di sekolah kita, kemudian guru-guru yang lainnya yang belum menjadi guru penggerak pun bisa menyusul menjadi guru penggerak. Kemudian pada tema hari ini Pak Indra juga akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Saya pribadi menilai di sekolah kita itu sudah melakukan berbagai budaya positif. Terutama ada yang pertama, ketika setiap hari Jumat kita mengadakan
dari sisi kerohanian, yaitu dengan sholat duha bersama. Kemudian dari sisi jasmaninya, minggu kedua setiap hari Jumat kita sering melaksanakan yaitu senam bersama. Kemudian minggu ketiganya kita melaksanakan kegiatan literasi, ya. Kemudian minggu keempat hari Jumatnya kita melaksanakan kegiatan jungsi, yaitu kegiatan kebersihan secara bersama-sama. Nah, itu adalah salah satu contoh di sekolah kita yang sudah melaksanakan selama ini, yaitu kegiatan budaya sosial yang meningkatkan dari sisi kerohanian, jasmani, kemudian kebersihan lingkungan, itu supaya ditanamkan secara terus-menerus, ya. Mungkin nanti setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu juga mengetahui apa sih usulan dari Pak Indra diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita nanti, supaya nanti lebih meningkat lagi gitu ya budaya positifnya. Jadi saya sekali lagi berpesan kepada Pak Indra, semangat terus, kemudian mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan lancar, ya. Nanti setelah lulus pun sekali lagi dipraktekkan di sekolah SMA Negeri 1 Ciamis ini supaya lebih maju lagi. Mungkin itu saja ya pengarahan dari saya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Luis yang telah menyampaikan keadaan di sekolah kita ini yang termasuk dalam budaya positif, ya. Jadi sudah disampaikan mulai minggu pertama, kedua, dan ketiga serta keempat kita sudah membiasakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kedepannya kebiasaan-kebiasaan ini harus menjadikan suatu budaya, kemudian karakter peserta didik, agar peserta didik kita selalu bersikap kritis, ya, dalam pengertian kritis terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap religius, keagamaan, dan sebagainya. Di sisi lain juga meningkatkan sikap disiplin yang perlu selalu kita tanamkan kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Indra dengan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan mengenai budaya-budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah kita ini. Nah, kita simak paparan dari Pak Indra, nanti kita bisa mudah-mudahan mengaplikasikan, merealisasikan, dan kita bisa menerapkan saran atau masukan barangkali nanti yang Pak Indra sampaikan. Untuk itu saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Ajang sebagai lokasi tugas yang kebetulan menjadi MC hari ini, dan terima kasih kepada Luis, lokasi kurikulum yang mewakili Bapak Sekolah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi apa yang saya dapat ketika kemarin-kemarin mendapatkan materi tentang budaya positif. Nah, untuk tujuan kali ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi informasi yang didapat oleh saya dan saya coba sebarkan kepada teman-teman sekalian menjadi apa? Jadi mungkin introspeksi kita juga sebagai guru, ya. Saya juga ketika dapat materi ini dapat gitu. Jadi ternyata apakah kita sebagai guru sudah maksimal atau belum? Nah, untuk budaya positif sendiri ada 8 konsep inti budaya positif, ya. Jadi di dalam budaya positif itu pertama bagaimana kita merubah paradigma belajar. Jadi ketika kita paradigma belajar kita kemudian ubah
bagaimana kita mengubah disiplin positif yang ada, gitu ya. Kemudian bagaimana memotivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai guru dan siswa sebagai murid, bagaimana kita memotivasi mereka berperilaku layaknya seorang manusia. Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan apa yang di dalam budaya positif itu tersebut. Kemudian posisi kontrol guru apa? Ya, kita mengenal posisi kontrol guru itu apa. Kemudian kebutuhan manusia. Yang kita tahu kebutuhan manusia itu banyak hal ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kita garis bawahi adalah pertama keyakinan kelas. Bagaimana praktek kita di kelas. Kemudian mempraktekkan ketika ada terjadi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti ada video ya, nanti ada video. Bagaimana contoh membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, mulai dari pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita tahu profil pelajaran Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka sendiri sudah kita pahami bersama ya. Nah, bagaimana ketika kita dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Nah, kita tahu bahwa anak itu tidak semuanya diperlakukan yang sama. Ada yang anak jago memahami dengan melihat video. Ada anak mendengar dengan audionya, bisa memahami dengan audionya. Bahkan anak bisa memahami dengan kinetik, dengan gerakan-gerakan tubuh gurunya atau melihat gerakan dari yang dicontohkan gitu ya. Jadi itu. Jadi di pembelajaran diferensiasi itu banyak hal gitu ya. Nah, sehingga pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang bagaimana mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Jadi dari kelima profil pelajaran Pancasila ini bagaimana kita terhubung. Lanjut. Nah, kadang kita suka miskonsepsi tentang teori kontrol kita, bahwa kadang kita memandang bahwa guru yang mengontrol murid gitu ya. Nah, kadang kita berpikir itu. Jadi bagaimana anak itu belajar sesuai dengan keinginan kita gitu. Perencanaannya kita yang atur. Kita menjadikan murid itu sebagai objek, bukan subjek pembelajar gitu. Itu ada miskonsepsi pertama. Yang kedua itu bagaimana penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi pada ketika penguatan nilai-nilai ini, bagaimana kita menghilangkan tentang miskonsepsi tersebut. Kemudian kita kadang orang dewasa suka memaksakan, oh ini yang terbaik loh buat kamu gitu. Kadang siswa sendiri dilihat bahwa dia kebutuhannya bukan itu gitu. Jangan sampai kita memandang si anak itu seperti masih ingat ya ada gambar yang soalnya satu memanjat pohon, subjeknya adalah ada kera, ada manusia, ada ikan, ada lagi misalkan jerapah misalnya kayak gitu, atau kura-kura. Yang pasti ketika kita mengukur itu yang paling pintar siapa? Kera ya, karena dia paling pertama masuk naik ke pohon. Sedangkan yang paling tidak bisa adalah ikan, ya, bahkan kura-kura, ya, gitu. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita jadi berpikirnya, nah ini bagaimana kita melakukan perubahan. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan, melakukan stimulus. Ya, jadi teori kontrolnya adalah ketika kita ada respon, teori kontrolnya apa? Nah, misalkan contoh, ada kebutuhan kita bersama. Nah, di sini realitas kebutuhan kita bersama. Nah, posisi kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Jadi
ketika ada suatu permasalahan semua orang melihat yang sama. Dari kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi bagaimana kita memandang suatu hal. Kemudian ketika kita ada suatu permasalahan, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya. Fungsi kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi banyak hal ya. Itu mungkin sampai terakhirnya model berpikir menang atau kalah. Nah, kita fungsi kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya. Jadi bagaimana tidak ada yang kalah, tidak ada yang, makanya salah satu di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking, tidak ada siapa yang paling maksimal, siapa yang tidak ada yang, tapi maksimum dari beberapa yang ada gitu ya. Jadi rata lah jatuhnya gitu ya. Kadang kita suka lupa bahwa ketika kita memberikan reward ke satu lain kita menjudgment orang lain. Ngerti gak? Contoh ya, misalkan kita pembelajaran nih, kamu bisa, kamu dapat nilai, kamu paling hebat. Berarti ketika bilang kamu paling hebat, berarti yang lain mengecilkan yang lain kan? Berarti yang lain tidak hebat gitu kan? Karena kita memberi reward ke orang lain itu memberikan secara tidak sengaja kita menyalahkan orang lain gitu. Oh, kamu paling hebat nih di pelajaran Bapak, berarti yang lain tidak hebat gitu, yang lain salah gitu, yang lain tidak menang gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kita merubah paradigma pembelajaran kita bahwa tidak ada yang menang kalah, tapi semuanya berpikir menang-menang. Itu maksudnya. Nah, disiplin positif itu apa? Nah, tadi kan udah budaya positif ya. Nah, kemudian kita ada namanya disiplin positif. Kita sebagai guru kita tahu bahwa disiplin berasal dari kata apa nih? Disiplina ya. Artinya belajar. Jadi disiplin itu bagaimana membelajar. Ketika kita membuat disiplin, kita berarti memberikan pembelajaran, bukan memberikan hukuman. Dari katanya saja sudah ada disiplina yang artinya belajar. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, disiplin artinya memberikan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif itu apa? Tadi disiplin ya. Nah, ketika kita melakukan disiplin positif, dia merupakan salah satu cara berdasarkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan subjek tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu menumbuhkan keyakinan pribadi. Ya, bagaimana dia menumbuhkan kesadaran bahwa itu adalah suatu tanggung jawab dia, tanpa adanya reward, penghargaan, tanpa adanya ancaman dan hukuman. Itu disiplin positif. Nah, kita disiplin positif untuk sebagai guru, sebagai pendidik apa? Nah, bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, itu pendidik kita bertujuan begitu. Nah, lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Contoh dari kebajikan institusi atau organisasi pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benaran kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Year Program. Ya. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, seperti itu ya. Jadi itu nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kemudian
ada nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill, di mana nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak melakukan hal lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya. Kemudian lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Tadi udah ada berapa tuh dari 8 ya? Sekarang baru 6 ya. Ya, 2 lagi lah. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada yang tahu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita itu kebutuhan manusia pertama untuk bertahan hidup, ya. Ya kita kerja mau ya bertahan hidup kan. Kemudian kebutuhan manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Tuh baiklah. Jadi kebutuhan manusia itu butuh kasih sayang, ya, dan ingin diterima. Kemudian ada penguasaan. Jadi mau gak mau seorang manusia itu pasti dia ingin menguasai suatu hal, ya, pengen pasti, karena itu kodrat manusia seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan manusia adalah mungkin kebebasan. Yang kelima yaitu setelah semua didapat pasti ujungnya kesenangan, ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai guru kita memandang ini yang harus dipenuhi ketika kita mengajar ke anak. Kira-kira bisa menumbuhkan nggak? Ya, saya salah. Nah, ada lagi motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita kadang bekerja itu ada berdasarkan motivasi kan? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita untuk melakukan suatu hal, ya, kadang kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, datang jam 7 sebelum absen kimo, itu kesadaran diri atau menghindari hukuman. Nah, silakan jawab sendiri aja lah. Nah, kemudian motivasi legomasinya yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi yang kedua ini yang di atas kita motivasinya esensial ya, dari luar. Ingin dapat penghargaan, ingin menghindari hukuman, ini esensial. Tapi yang bagusnya bagaimana kita sebagai manusia mendapat motivasi dari internal, ya. Bagaimana kita sebagai tanggung jawab kita. Jadi masuk jam 7 masuk ke kelas itu bukan menghindari hukuman, tapi tanggung jawab kita sebagai guru apa untuk mendidik peserta didik. Nah, itu ya. Lumayan banyak ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi lanjut teori motivasi. Ya, teori motivasi yang tadi ya. Kadang kita termotivasi itu gara-gara ada hukuman. Ya. Nah, contohnya adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah sifatnya ya. Nah, ini berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, bisa fisik atau fisik itu kayak verbal gitu ya, verbal. Terus dari motivasi kedua ada konsekuensi. Dia merasa terancam, tetap di keadaannya tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dia dari motivasi yang ketiga itu restitusi, ya. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid itu mencari solusi sendiri. Nah,
kita sebagai guru sudah menanamkan teori motivasi apa ke muridnya? Apakah hukuman, apa konsekuensi, atau restitusi? Ya, yang pasti yang terbaik adalah kita pengen jadi restitusi, ya. Lanjut. Ya, ada 5 kontrol guru. Menghukum sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira yang paling bagus yang mana ini? Ya? Ya? Manajer ya? Nah, iya, manajer. Kita jangan pernah sebagai guru yang menghukum, ya. Kalau sebagai teman sebenarnya bagus. Cuma kadang kita harus di situasi kan, ya. Sebagai pemantau ya mantau doang. Nah, contoh nih, ada permasalahan penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya adalah murid lambat datang ke sekolah. Ada ya? Banyak. Ya, betul. Sebagai penghukum, dia guru sebagai penghukum. Ayo lari 10 putaran keliling lapangan. Sebagai penghukum. Dia sebagai pembuat rasa bersalah. Guru memberikan berapa kali harus bapak ibu ingatkan. Kamu selalu membuat bapak ibu kecewa. Kamu datang telat terus tiap pagi. Itu membuat rasa Lanjut, yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kali ini tidak ada apa-apa. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu sebagai teman ya. Iya, iya. Itulah tantangannya. Kemudian posisi kontrol seperti pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pulang nanti, kamu harus tetap di kelas, mengerjakan tugas selama 30 menit. Itu pemantau, ya. Jadi anak itu dipantau terus. Dengan suruh mengerjakan tugas 30 menit setelah jam beres. Nah, bagaimana sebagai manajer yang katanya yang kita inginkan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tidak, nggak tahu lah. Karena kan kamu telah datang sekolah kan. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Nah, itu sebagai manajer. Ya, dari anaknya menumbuhkan bagaimana ini. Nah, kita kuis ya. Ya, dapat hadiah. Berdiri bisa tolong bacakan atau Pak Eka? Eka, Pak Eka? Ada ribut. Ya, kira-kira apa? Tebakan ya. Yang tadi 5 ya? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu pembuat rasa bersalah, Pak. Oh iya. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul harusnya. Kira-kira betul nggak? Betul. Lanjut. Saya lagi, Pak. Betul, Kamu Pak. tidak pernah benar. Oh, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga sama, Pak. Pembuat rasa bersalah juga. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Betul. Ya, pembuat rasa bersalah itu, Pak. Betul nggak? Kamu tidak pernah benar Kamu tidak melakukannya. benar-benar melakukannya. Manajer, Pak. Kawan tahu, Pak. Nah, kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu pemantau, betul ya? Tuh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pasti manajer, Pak. Oke. Manajer yang melakukan seperti itu. Lagi baca, dua lagi. Melakukan demi bapak ibu yang itu teman. Maksudnya kalau seandainya mengajar, ayolah lakukan demi bapak dan ibu itu teman. Teman, sip, bagus. Pahami ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa ya? Manajer begitu ya? Kamu
penghukum ini Pak. Penghukum. Ya, penghukum. Betul, penghukum. Oke, sip. Mantap. Yeay. Terima kasih banyak sudah memahami ya. Oke. Nah, ada keyakinan kelas. Ya. Kenapa ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ini karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan dibuat, intinya kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa untuk kenyamanan proses belajar. Ya, kesepakatan kelas bahasanya. Tidak merasa diberatkan. Ya, ini ada contoh di kasus ini. Kasus Ada contoh, bukan kasus ya, video. Ini contoh membuat keyakinan kelas ya. Implementasi saya di kelas, di lab. Pembelajaran apa yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ke depan ya. Nah, tapi biasanya di seperti kelas berapa ada yang namanya kesempatan kelas ya. Jadi selama 1 semester bahkan nanti 2 semester ke depan biar kita berpatuhi bersama ya. Nah, ada yang tahu kesempatan kelas apa? Apa pernah dengar nggak di kalian ada kesempatan kelas atau peraturan kelas? Ayo dengar. Nah ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas itu apa? Yo, nantinya tapi ini ya, boleh. Coba kamu udah katakan. Iya. Oke, itu ya. Itu garis besarnya seperti itu. Tidak terlalu beda jauh, cuma pelajaran kelas itu ada sebelum kalian masuk ke kelas ya tidak ada peraturan sekolahnya, peraturan kelasnya. Tapi kesempatan kelas itu dibuat bersama-sama oleh kalian sebagai siswa dan bapak sebagai gurunya untuk membantu proses pembelajaran. Oke, kan udah berarti kira-kira nih kesempatan kelas apa yang ingin kalian masukkan ya? Biar enak, mau tulis tangan apa mau tulis langsung? Kalau mau biasa kelas 10 ya. Oke, boleh dah. Sekarang ditulis dulu kira-kira kesepakatan kelas apa yang kalian masukkan. Karena kita delay berarti kan ada waktu jeda ya. Jadi dari kelas ke sini. Terus ketika kalian belajar delay siapa? Oke, silakan. Silakan ditulis ya. Kira-kira seperti apa? Ya kalau bisa pelajarannya jangan olahraga sekolah ya. Seperti ada PR, nah itu kan tapi kita nggak ada PR ya, tadinya tugas.
Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak minta simpan di whiteboardnya yang sudah kalian tulis. Boleh di sini ya. Oke, silakan disimpan masing-masing depan. Terima aja waktu besok kita kerja ya. Ya, ini nomor terakhir, Bapak minta tolong ya. Minta tolong membacakan karena Bapak suara Bapak juga kurang fokusnya baca mungkin ya. Coba dari yang pertama ada teman yang mengatakan Yang lalu ini Pak. Oke, kita bisa. Ini keluarga bedanya yang menolak. Apa namanya? Adalah untuk membantu teman yang kesulitan ketika mengerjakan tugas. Setuju kan nih? Jadi kalau kita ada latihan, teman ketinggalan dan ditinggalin tapi dibantu ya. Berarti oh ya, di sini berarti ya yang setuju dan tidak setuju ya di sini ya. Yang kedua, berarti Yang kedua adalah berdoa sebelum atau sesudah pembelajaran direm. setuju semua ya. Selanjutnya adalah memperhatikan guru ketika menjelaskan. Berikutnya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban ruang web. Nah, kebersihan dan ketertiban jangan lupa ya, jangan bawa makan kalau makan di pelajaran ya. Dan selanjutnya adalah menghargai sesama teman. Lalu memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Oh, sama tadi ya. Selanjutnya ada mempergunakan HP saat diperbolehkan. Juga Lalu adalah membuat tugas yang tidak membebani muridnya. Setuju semua? kita dulu nih tugasnya apa dulu nih belum membebani. Saya kan sedang bawa beras 3 kilo kan, buat beras kan. Ini harus sedikit dulu nih tugas yang membebani ini apa? Misalkan apa Bi? Misalnya mungkin terlalu menyita waktu saat di rumah sehingga tidak ada waktu bersama keluarga. Oke, bisa ya. Jadi kelas 11 kita sesuaikan lah, gitu ya. Tidak ada khusus untuk mau 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Pertama kan ya, 2 minggu sekali lah. Selanjutnya membantu teman yang kesulitan dalam latihan ataupun pekerjaan sekolah. Baik, untuk selanjutnya staff bel diberikan waktu 10 menit untuk perjalanan web. Mau 10 atau 5 menit nih. Ingat ya, ada berarti ada waktu yang tapi jangan 10 menit nih. Saya 9 menit lima dulu ke kaki jangan ya. Itu tuh batas setengah. Jadi kalau kalian ada keluar dengan WC apa gitu, jadi jangan sampai berhenti dulu nih di kaki jangan ya. Tapi nanti perjalanan maksimum ke sini ya dan dibiasakan. Terakhir, Untuk yang terakhir, membantu teman yang kurang paham menggunakan atau mengerjakan tugas di komputer. Sudah jadi semuanya. oke, terima kasih Ci. Nah itu bisa pekerjaan kelas yang ingin kalian buat dan poin-poinnya dan akhirnya kalian semua setuju untuk
kalian biar nanti selama satu semester atau nanti semester kedua nanti kalian bisa ditaati bersama ya. Jadi pembelajaran implementasi yang kelas ya nyaman dan kalian bisa fokus dalam ya seperti itu. Oke, yang terakhir beneran ini. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu segitiga resolusi. Tadi buat keyakinan kelas, sekarang segitiga resolusi. Itu apa? Bagaimana kita mendialogkan suatu kegiatan yang dijalankan oleh guru sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi bagaimana kita sehingga nanti ketika kita menstimulusnya, pertama melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah itu sekitar resolusi. Nah biar lebih jelasnya, ketika kita menstabilkan identitas, kita membuatkan prinsip kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran, bukan ketika kita menstabilkan identitas itu kesalahan itu apa nih gitu. Jadi bahwa kesalahan contoh nih buat salah itu wajar, itu kan kata-kata itunya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita mendengarkan permasalahan dari siswa, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Gitu. Itu salah satu ketika kita menstabilkan identitas. Lanjut, memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, itu contoh ketika validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kata-kata yang oleh guru lakukan bisa berupa apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disebutnya bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia berkamu. Nah itu contoh dari kata-kata dari segitiga resolusi. Nah mau nonton video lagi? Ya kita contoh ya, bagaimana penanganan satu kasus berdasarkan segitiga resolusi. Nah ini kasusnya permasalahan masuk ke lab. Bagian dari sebuah materi mesti kita keluar ya. Kamu mengingatkan kamu berapa kali kamu sudah 5 kali. Sering terlambat itu satu pasaran kan. Baik buat kesalahan itu adalah suatu manusiawi. Pasti kita pernah berbuat salah. Tapi kita bagaimana belajar dari hal tersebut dan memperbaikinya sejauh. Oke, itu jadi solusinya ya. Kira-kira kamu sudah diperlakukan kenapa? Karena kadang saya seperti dulu dan ini. Kamu tahu kan kesepakatan kelas kita, kira-kira kesepakatan apa yang kamu sudah ada? Disiplin. Oke, disiplin itu penting kan bagi kamu? Nah, karena penting dan kamu berpikir itu penting dan datang ke legislator itu satu hal yang menghargai waktu ya. Jadi semakin kita memiliki pekerjaan, bagaimana kita tidak menghargai waktu, pekerjaan pun makin banyak. Sehingga nanti disiplin itu nanti dulu ke keseluruhan kamu. Ya. Iya Bapak, saya sangat menyesal karena saya terlambat. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya sangat. Ya, jadi sikap kamu sudah bagus, sudah meminta maaf, dan kamu apa yang akan kamu lakukan biar tidak telat lagi. Untuk kedepannya mungkin saya akan langsung melempar dan memperhatikan dulu. Nah, kamu sudah menemukan solusinya ya. Nah, nanti bagaimana kamu bisa datang ke web lagi tanpa telat ya. Oke, mungkin sekian aja dari Bapak. Balik lagi ke kelasnya. Terima kasih Pak. Nah itu untuk masalah terlambat masuk ke laboratorium ya.
penyelesaian masalah berdasarkan segitiga resolusi. Kemudian ada kasus ada kasus kedua yaitu tentang permasalahan masuk ke terlambat. Ini yang keduanya ya. Nah, dia dicontek oleh temannya. Ya. Ketika dicontek oleh temannya, apa yang dilakukan? Nah, ini permasalahan mencontek. Waalaikumsalam. Permisi Pak, tadi kita ketua kelas, saya dipanggil apa? Iya, Mas ini kata ketua kelas, kamu katanya bertertarik dengan jika dia selalu mencontek pekerjaan saya Pak, bukan hanya PR, tugas-tugas selalu contek. Oh begitu, wajarlah kamu merasa dan besar. Mungkin dicoba di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan yang sama. Terus kamu melakukan apa? Saya melakukan Pak. Saya dan masalah saya mengubah itu. Oh begitu. Kamu melakukan itu pasti ada sana ya. Kamu mengerjakan soal, tugas dengan file sendiri, silakan jika menjalankan hasil pekerjaan kamu. Kamu merasa marah dan kamu tidak berpikir bahkan tidak memukul, itu sudah lebih bagus ya. Nah kemudian kan kita ada keyakinan kelas ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Ya menurut kamu penting nggak itu menghormati itu? Oke. Menurut kamu kalau kamu penting ya, terus apa yang akan kamu lakukan ketika sedang marah? Oke, berarti kamu bersedia ya memperbaiki dari kesalahan kamu dengan melanggar kesepakatan kelas. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Gunakan kamar saya Pak. Saya akan melakukan kurikulum pelajaran otomatis. Oke, Pak sekalian Dimas, atas tindakan kamu dan kamu mendapat solusi dari Pak yang kamu permasalahan tadi. Boleh sekarang balik ke kelasnya lagi, Dimas. Terima kasih. Ya, tadi sudah ya 2 contoh dari penyelesaian kasus sekitaran resolusi. Kita akhirnya ke slide terakhir, ini slide penutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah masih standby yang perhatikan. Dari disiplin positif ini apa sih yang kita bisa ambil? Bagaimana kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merealisasikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun murid menjadi insan yang manusia merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan, berdasarkan nasional pendidikan. Itu mungkin destinasi kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga menjadi refleksi kita bersama sebagai guru agar layanan pendidikan menjadi lebih lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya. Ya, sekian dari tayangannya. Mungkin ada yang ingin kita eksplorasi atau yang ingin berganti pendapat. Mungkin angkat tangan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Indra atas kesempatannya untuk menanggapi dari
berarti di sini saya sangat tertarik sekali karena saya sendiri sebagai guru merasa harus mengevaluasi diri terkait dengan penerapan segitiga restitusi ini sendiri. Tetapi tidak dipungkiri ya Pak Indra, dalam kehidupan itu tidak semulus, tidak seindah apa yang kita bayangkan tentunya. Kalau kita lihat di video ini sih seolah-olah semua yang kita lihat dijawab dengan sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Tetapi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan murid yang agak sedikit sulit untuk diajak berdiskusi dalam penerapan segitiga restitusi ini. Nah, tentunya kita sebagai guru ada cara lain atau apa tetap dengan menggunakan segitiga restitusi ini atau ada yang perlu kita ubah dari segi pertanyaan, ya, karena ketika kita menggali informasi yang kita ingin ketahui dari siswa itu sendiri malah sulit untuk diajak berdiskusi. Nah, ini bagaimana Pak Indra cara mengatasinya dengan menerapkan segitiga restitusi ini sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang lain ada yang mau eksplor dari pertanyaan berikutnya? Ada masuk itu dulu? Oke, sama ya, kita juga saling belajar ya. Tidak ada yang lebih hebat atau bagaimana. Nah, mungkin Bu Tini sebagai staf kesiswaan mungkin lebih banyak masalah yang lebih bukan kronik kali ya, mungkin lebih kompleks bahasanya ya. Jadi bagaimana kita tetap mungkin bahasanya tidak boleh tadi ya. Nanti mungkin ketika ada penekanan anak atau bagaimana, yang pasti bagaimana kita mencoba dari awal dulu menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas bisa juga seperti menggali informasi. Ya, dari menggali informasi itu kita mendengarkan dari anak siapa apalagi yang tadi diam gitu ya, diam itu bagaimana, berarti jangan diam itu dia ada intimidasi atau bagaimana gitu ya. Bagaimana pertama dulu itu menstabilkan identitas, contoh seolah-olah kita mengikuti alur cerita dari mereka dulu gitu. Jadi mendengar setia dulu. Iya, mendengar setia dulu. Bagaimana kita mendengar apa yang mereka utarakan, kemudian setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang dari pernyataan anak. Contoh, memvalidasi itu bisa mengkonfrontir dengan teman yang lain. Ketika ada satu kasus, betul atau tidak gitu. Kemudian setelah itu baru menaikkan keyakinan yang ada. Jadi keyakinan itu bagaimana si anak, walaupun saya yakin tidak harus menjadikan keyakinan sekaligus ya, betul kata Bunda ya dari ya. Bagaimana kita tidak bisa satu waktu itu menaikkan keyakinan itu, sehingga bagaimana si anak itu memunculkan rasa mencari solusi dari tindakan mereka. Ya, contoh dari kasus yang mereka misalkan yang sering terjadi kasus apa begitu? Pembulian masih kan? Pembulian ya. Contoh kayak pembulian berarti kan ada berapa orang yang terlibat kan. Nah, bisa tadi menstabilkan identitas, mengumpulkan informasi, menjadi pendengar yang baik, kemudian memperbaiki tindakan yang salah, apa yang pembulian itu dilakukan oleh siapa saja, kemudian tokohnya siapa saja. Nah, kemudian mencoba mengkonfrontir kebenaran informasi, memvalidasi itu. Ya. Nah, bahasanya tadi bisa pakai bahasa ini. Ya. Pak, selain dari ini, bagaimana? Boleh. Yang penting berdasarkan tadi nggak jauh dari stabilitas dan informasi keadaan. Ya. Kemudian baru menyatakan keyakinan itu bisa, kalau tadi masalah pembulian berarti kan harus orang yang banyak kan. Nah, berarti menyatakan keyakinan nggak hanya satu orang aja. Berarti kalau bulinya satu kelas, berarti kan kita harus meyakinkan semuanya satu kelas. Kalau dia misalkan berapa orang, kita memvalidasi itu semua gitu. Sehingga nanti ketika menaikkan keyakinan itu
dari diri anak sendiri bagaimana dia memperbaikinya. Ya, seperti kata-kata yang ada suka kayak gitu kan. Kalau anak yang maju ke depan suka salah dan bisa bilang disurakin, kayak gitu ya. Nah itu bagaimana menaikkan keyakinan itu setelah kita bervalidasi, meyakinkan bahwa ketika respon anak ada yang salah seperti apa. Nah itu ya, menaikkan keyakinan ketika tadi pembuli soal yang salah, kita kasih tahu bahwa respon yang baik itu apa sih ketika ada anak yang salah. Jadi itu, jadi mencari solusi sehingga solusi dari permasalahan itu terjawab. Tadi misalkan pembulian. Nah ketika ada pembuliannya gara-gara dia salah jawab soal yang tadinya responnya adalah atau ejekan yang lainnya, nah ketika ada yang salah bagaimana respon yang baiknya gitu. Jadi itu menanyakan keyakinan itu ya. Jadi emang ini tadi mau kalau dari sebelum video jadi beres 8 menit 7 menit. Nah mungkin ketika prakteknya ya bisa seharian atau bahkan bisa seminggu. Apalagi realitanya gini Pak Indra, terkadang kan anak juga suka drama, ada tangisan di situ, ada tangisan. Sampai pernah kejadian itu sampai si anak ketika tadi ya melakukan apa tadi yang pertama di segitiga restitusi itu yang pertama itu tentang identifikasi. Nah, identifikasi itu si anak itu ketika kita ingin menstabilkan identitas ini sendiri saja, ini ekstra gitu. Yang tadi itu Pak Indra bilang kalau di video itu kayaknya cepat banget selesai gitu. Tapi realitanya kita butuh kadang bisa seharian tadi. Sampai ada anak yang enten ya, karena emosi atau psikologisnya tidak stabil, dia kayak yang apa ya, cari-cari perhatian dan lain hal. Kemudian sampai pernah melakukan aksi lempar gelas, menunjukkan emosi si anak ini sendiri. Nah, kemudian tadi ketika dijelaskan terkait dengan 5 kontrol guru ya, 5 kontrol guru itu mulai dari penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan kelima-limanya ini. Ya, jadi mereka ini melakukan 5 kontrol guru ini dilakukan tentunya berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Jadi tidak mungkin guru melakukan langsung dihukum tanpa melakukan tadi identifikasi identitas dulu, tidak. Nah, yang perlu kita tentunya sebarkan atau misalnya ajak guru-guru terkait dengan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ini lebih ke 5 kontrol ini dibiarkan saja atau lebih menekankan kepada satu kontrol yang setidaknya guru itu tadi berusaha untuk di akhir ya, di penutup tadi dikatakan bahwa guru itu harus memiliki harus bersikap profesional, memiliki nilai sosial gitu. Nah, menurut Pak Indra sendiri ketika menjelaskan terkait 5 kontrol guru ini, salah satu yang memang benar-benar bisa kita sebarkan, kita tanamkan ke guru ini yang tepat itu yang mana betul? Ya, tentunya yang saya dapat adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi manajer ya. Bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Contoh kayak bullying. Bullying itu terjadi karena bisa jadi tadi si anak itu kadang yang ngebully itu pengen caper gitu, pengen dapat perhatian dari orang lain gitu. Bahkan atau dia ingin tidak mau tergabung dengan itu. Jadi dia menghindari hukuman, menghindari celaan, bahwa dia kadang menutupi kelemahan diri sendiri gitu. Kan dia mengejar yang lain dia bisa itu, bisa jadi dia juga nggak bisa. Cuma mengejar orang lain itu biar dia aja yang biar terkenal nggak bisa gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, yang pasti yang tadi segitiga restitusi itu mencoba mencari solusi dengan menggunakan cara kita guru sebagai manajer ya. Tadi itu segitiga restitusi itu bagaimana kita manajer itu kan ketika satu permasalahan dia mencoba mengkonfrontir dulu, menggali dulu informasi ya, mengajak dulu
dengan tenang, dengan bahkan tadi dengan kata-kata bahwa Bapak juga sebagai manusia mungkin akan melakukan hal sama tadi gitu ya, tapi bagaimana baiknya tadi gitu ya. Memang bully itu di pelajaran informatika sendiri ada, bahkan sekarang ada namanya digital literasi. Nah, salah satu poinnya adalah itu ya, bagaimana terjadi bully itu bukan hanya di dunia nyata, bahkan di internet itu lebih kacau itu ya, bahkan dengan identitas yang anonimius atau identitas yang tidak diketahui, bahkan dia ketika di dunia nyata dia akan baik banget, tapi ketika di dunia maya dia akan jahat banget gitu. Jadi ada orang yang berupaya untuk menggali itu semua. Nah, bagaimana mensinkronkan itu semua gitu ya. Kita juga tahu bahwa kita guru tidak lepas dari sifat kita ya salah gitu. Kadang kita juga menghukum, bahkan memantau doang, mencari aman. Itu mah urusan pendidik. Itu mah OSIS, itu mah OSIS kesiswaan. Kita mah mantau aja dah gitu. Kita mah ngeliatin aja. Atau nggak kasih tahu doang. Jadi itu ada anak yang melakukan ini. Tolong dong liatin, nah itu kan memantau kan? Ya gitu. Tapi ini ya tadi Pak Indra bilang yang paling pengen ini kan sebuah target ya Pak Indra Iya. sebagai CGP ya, targetan Pak Indra untuk istilahnya menyebarkan perilaku baik atau kebiasaan baik terkait dengan lima kontrol ini ya. Tadi yang kata Pak Indra, saya memilih manajer. Kira-kira menurut Pak Indra sendiri, apakah memang kira-kira guru-guru itu lebih lebih akan memilih manajer atau tetap pasti ada saja yang melakukan kelima-limanya? Kalau menurut Pak Indra sendiri, kalau melihat realnya ini Pak Indra ya, karena ketika berbicara manajer nggak semua guru sama hasilnya. Ada ya, saya sendiri kadang tadi saya merasa saya sendiri jujur pernah melakukan hukum, saya pernah juga menjadi teman, saya juga pernah membuat merasa bersalah anak, kemudian memantau juga dan manajer juga gitu. Tapi jujur juga nih, kalau si gurunya sendiri tidak punya basic terkait dengan 5 kontrol guru ini, saya jamin lebih banyak guru menghukum. Itu kayak yang kamu salah, udah saya hukum jelas, udah kayak guru udah selesai, yang penting saya sudah memberikan punishment ke anak itu gitu. Nah, maksud saya di sini saya berharap dengan Pak Indra menjadi CGP ini berlanjut ya Pak Indra ya, tentunya bukan hanya sebatas di sini saja. Ini betul-betul bisa menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu guru dengan menentukan maksudnya dengan menggunakan kontrol gurunya itu kontrol guru manajer gitu. Bukan hanya tadi saya bilang, saya sendiri mengakui gitu, kelima kontrol ini saya masih gunakan gitu. Tapi ketika saya menyimak materi dari Pak Indra ini yang membuka saya, oh iya kenapa ketika melihat 5 kontrol ini baik gitu kan, tapi ada yang lebih baik gitu kan, ini baik tapi ada yang lebih baik, itu salah satunya manajer. Ya tentu saya memilih manajer, cuman itu tadi Pak Indra permasalahannya yang tadi saya sampaikan gitu. Tidak semua anak mau istilahnya menjawab atau mau berdiskusi baik dengan guru gitu. Tapi harus butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan atau untuk berdiskusinya. Mungkin itu saja berbagi pengalaman saja Pak Indra. Mungkin ini juga nanti PR kita semua untuk khususnya Bapak Ibu guru, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dan agar masalah yang ada di sekolah itu tentunya bisa diatasi dengan sebijak mungkin gitu. Jadi anak pun tidak ada rasa takut ke sekolah karena takut dihukum. Ya alhamdulillah ya di sekolah kita juga tidak ada hukuman-hukuman yang kali 10 kali keliling lapangan, tidak pernah lagi karena sedikit bukan sedikit sudah berubah karena adanya CGP ini sendiri. Program CGP ini sangat membantu para guru untuk mengevaluasi terkait dengan penanganan masalahnya. Begitu saja Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titin. Mungkin eksplorasi dari Bunda mungkin ada yang diutarakan Bu. Ya, terima kasih Pak Indra. Terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titin ya,
ada hubungannya dengan segitiga restitusi atau penerima kontrol guru ataupun realita yang terjadi di dalam kita di SMA Negeri 1 Kariu selaku Bapak Ibu guru. Yang saya lihat dalam keseharian mungkin 5-5-nya ini hampir dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Malah mungkin yang manajernya mungkin jarang atau belum tersentuh gitu ya. Sebenarnya ini bukan masalah CGP ataupun yang CGP harus punya ini, iya itu udah pasti. Sebenarnya saya sendiri selaku guru ini juga baru dapat materi ini, ternyata di disiplin positif itu luar biasa banget gitu ya. Di antaranya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, dan kalau sudah kita dibuka wawasan seperti itu, ya Allah selama ini kita kemana saja gitu ya. Jadi sebenarnya di PMM itu sudah sangat-sangat lengkap modul yang harus kita baca selaku guru yang ya terutama kita semuanya gitu ya. Dan sama kami selaku Bapak Ibu guru yang ada di sini pun terima kasih banget dengan adanya diseminasi ini, dan memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Titin ya. Sebenarnya memang produk dari GP ini harus benar-benar disampaikan, ditularkan kepada kami gitu. Oh ternyata Bapak Ibu silakan belajar di PMM tentang ini. Itu sangat penting sekali yang ada hubungannya dengan disiplin positif. Dan insya Allah kalau memang benar-benar disiplin positif itu diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, insya Allah anak-anak kita ya dengan senang hati, kenyamanan yang ada di lingkungan kita pun akan terwujud gitu ya, tanpa harus kita berteriak, dan tidak perlu lagi ada hukuman gitu ya. Ya seperti disampaikan oleh Bu Titin, memang kalau saya baca hukuman itu diharapkan memang tidak ada, arahnya ke restitusi gitu. Apalagi tadi segitiga positif itu kalau saya baca memang intinya menyelesaikan solusi, menyelesaikan anak bersalah kemudian diberikan solusi itu tidak selesai hari itu, dan ini membutuhkan waktu yang relatif lama gitu. Dan memang kita pun kayaknya harus memang bersabar untuk menyelesaikan ini, terlepas ya mungkin dari diri kita sendiri kok ini susah banget dan sebagainya, tapi memang dari yang kita baca, dari teori yang ada memang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk sampai selesainya si anak supaya menjadi yang berdisiplin positif itu. Mungkin itu saja Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Titin dan Bunda yang sudah mengeksplorasi kita bersama ya, mendalami permasalahan yang ada di skenario khususnya, dan kita sebagai guru betul sekali Bu, kita sebagai guru kadang lebih suka menghukum karena paling cepat tindakan dan itu gitu. Ternyata menurut penelitian zaman kita zaman anak sekarang itu berbeda gitu. Sekarang itu kalau dulu kita semakin ditempa, semakin diomelin itu semakin hebat, makin kuat gitu, makin kalau besi mah makin lancip gitu. Nah kalau sekarang anak itu semakin ditekan, bukan makin kuat, makin mentalnya makin, karena katanya Gen Z itu ada mental healthy gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ada yang menganalogikan Gen Z itu seperti mereka itu bagus sebagai kristal. Kristal kan wah ya. Kalau angkatan kita tuh besi gitu, yang disebutnya besi, baja besi. Nah karena itu bagus seperti kristal, tapi ketika dia jatuh hancur. Tapi kita dulu kita ditempa, diomelin, di apa, makin membentuk. Iya, makin membentuk kita makin tajam gitu. Tapi dia generasi itu, nah makanya di yang saya baca juga di internet gitu, banyak perusahaan itu lebih senang mengerjakan yang lebih tua atau sebelum Gen Z, bahkan mereka melembur kerjakan daripada menghayal yang baru. Kenapa? Itu Gen Z itu makin ditekan, makanya itu bahkan mereka itu ada kecenderungan 3 bulan 4 bulan itu keluar dari perusahaan karena itu mentalnya yang tidak kuat di tempat. Itu mungkin jadi tolak
apapun kita bersama, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada murid kita sehingga menjadi lebih baik lagi gitu ya. Sekiranya tidak terusi, kita akhirnya ke slide terakhir, ini slide penutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah masih standby yang perhatikan. Dari disiplin positif ini apa sih yang kita bisa ambil? Bagaimana kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merealisasikan diri dalam posisi kontrol saat ini ya. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid menjadi insan yang manusia merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan, berdasarkan nasional pendidikan. Itu mungkin diseminasi kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga menjadi refleksi kita bersama sebagai guru agar layanan pendidikan menjadi lebih lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya. Sukses.